Shalom, terima kasih udah klik video ini. Saya Imur Fridolin Pabala, selamat datang di channel Arena Ministry. Saat ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Dan saat ini juga kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu berupa pertanyaan dari teman-teman, yaitu mengapa Yesus harus mati dan bangkit. Ini satu pertanyaan klasik bagi kekristenan ketika ditanyakan oleh agama non-Kristen. Kita tidak sebutkan dari mana agama mereka, tetapi kita sudah tahu lah teman-teman. Yang pertama, mengapa Yesus harus mati? Jawabannya adalah untuk menebus dosa umat manusia. Yang kedua, mengapa Yesus harus bangkit? Kematian menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat kalau Kristus tidak bangkit. Mengapa Yesus bangkit? Karena Dia akan memberikan kita kehidupan yang baru. Perhatikan, mengapa Yesus mati? Untuk menebus kita dari segala dosa, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Mengapa Yesus bangkit? Adalah untuk memberikan kita harapan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Itu jawaban saya. Apakah cukup dengan hal itu? Alkitab memberikan banyak argumentasi tentang hal ini. Mari kita melihat bersama-sama. Kalau saudara memperhatikan di sana, ketika manusia jatuh dalam dosa di situ, manusia mengalami 3 hal yang mengerikan di dalam waktu yang sama di dalam Taman Eden. Khususnya Kejadian pasal 3 menjadi satu dokumen yang sangat memberikan gambaran yang jelas bagi saya dan saudara di sana tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Yang pertama, Adam mengalami kematian rohani, yaitu perpisahan dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, Adam mengalami kematian jasmani, yaitu ketika dia berumur 930 tahun Adam harus mati. Yang ketiga, Adam harus mati secara kekal, artinya kematian kekal, yaitu kematian daripada upah dosa, yaitu maut, yaitu api neraka. Semuanya ini dibayar oleh Kristus sebagai anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Perhatikan 3 kalimat salib untuk merujuk kepada pembayaran apa yang harus ditanggung manusia. Yang pertama, Kristus membayar kematian perpisahan dengan Allah itu ketika dia berseru, Eloi Ole lama sabatani. Di sana dalam bahasa Aram ia berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia mengalami perpisahan dengan Sang Allah Bapa. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus sedang mengalami perpisahan dengan Allah Bapa. Yang berikutnya adalah ketika Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Kristus mengalami kematian secara jasmani. Yang berikutnya adalah ketika yang ketiga, Kristus mengalami kematian kekal seperti yang dirasakan oleh manusia. Dia membayar apa yang harus kita tanggung di sana, yaitu ketika dia mengatakan kalimat aku haus. Artinya di sana dia mau mengingatkan kepada kita bahwa dia sedang menanggung penderitaan di dalam kekekalan, yaitu api neraka. Ekspresi daripada ketika seorang merasa panas di sana, artinya dia sedang menanggung satu penderitaan kekal. Kristus sudah membayar semuanya itu. Akhirnya murka Allah berhenti pada saat itu juga di atas kayu salib, karena anak Allah sudah menjadi korban sembelihan yang sempurna di hadapan Tuhan menggantikan kita. Dan mengapa dunia ini begitu sangat tidak bertanggung jawab atas kematian Yesus? Mari kita lihat mengapa Kristus menjadi satu-satunya korban keselamatan, penghapus dosa bagi saya dan saudara. Karena Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Ini fakta dalam Alkitab. Yang berikutnya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya upah dosa itu harus maut. Seperti Adam tadi, dia harus mati, dia harus dihukum kekal. Tapi Kristus membayar murka Allah itu di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna. Buktinya apa saudara-saudara? Yohanes Pembaptis berseru di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya dia menjadi korban sembelihan daripada Allah sendiri. Tuhan menyediakan korban itu sendiri. Kalau saudara memperhatikan, Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan juru selamat bagi kita, untuk menebus, membawa pulang kita yang tadinya jauh berpisah dengan Tuhan untuk kembali kepada Dia. Oleh karena darah anak domba itu
Tembok perseteruan antara Allah dan manusia dihancurkan dan kita kembali menghampiri tahta kasih karunia Allah. Artinya kita mendapatkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan oleh karena anak domba itu Yesus Kristus juru selamat kita. Mengingatkan kita untuk merespon dalam segala hal bahwa Kristus menjadi satu-satunya pengagungan karena dia adalah juru selamat saya dan saudara. Paulus juga mendeklarasikan kemenangan Kristus melalui kebangkitannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Seandainya kalau Kristus hanya mati dan tidak bangkit, maka semuanya sia-sia. Kepercayaan kita menjadi sia-sia dan kita tetap hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Allah Tritunggal membangkitkan dia. Dan kita akan hidup di dalam satu janji yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Kita dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal. Jadi tiba di dalam kesimpulan seperti jawaban yang saya berikan tadi di awal, bahwa mengapa Yesus harus mati, yaitu untuk menanggung segala dosa kita. Seharusnya kita dimurkai Allah. Yang kedua, mengapa dia harus bangkit, yaitu untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kesucian. Sebab itulah Kristus berkorban bagi saya dan saudara. Terima kasih udah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.